dunia benar-benar dihadapkan pada dilema karena ada krisis geopolitik di Ukraina yang melibatkan juga negara anggota G20, Rusia dalam hal ini, dan cukup kemudian menjadi perdebatan apakah dampak dari perubahan geopolitik itu menjadi alasan yang rasional, alasan yang bisa diterima untuk kita kembali ke model ekonomi yang lama. Jawabannya tidak, begitu. Kita harus tetap fokus untuk meninjau ulang model ekonomi yang kita terapkan selama ini, dan G20 adalah platform yang tepat untuk itu. Hai Trademates, selamat datang kembali di Starting Point Podcast. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa teman-teman pendengar Starting Point, dan aku harap semoga Trademates yang sedang mendengarkan episode hari ini selalu sehat, bahagia, dan tentunya selalu memiliki semangat untuk belajar dan menggali ilmu. Karena pada hari ini episode kita akan sangat banyak sekali nih ilmu yang akan didapatkan, karena kita akan membahas mengenai G20 dan transformasi industri. Nah, mungkin Trademates sudah nggak asing lagi ya dengan G20, karena kalau kita lihat di jalan-jalan itu ada banner, baliho, G20, di hotel, di airport, pokoknya di mana-mana poster G20 bertebaran. Nah, kebetulan itu dikarenakan Indonesia saat ini sedang menjadi tuan rumah dari G20. Jadi mungkin untuk teman-teman yang penasaran, sebenarnya apa sih itu G20 dan juga apa sih pengaruhnya G20 ini terhadap Indonesia, khususnya dalam bidang transformasi industri. Nah, ini adalah episode yang tepat untuk teman-teman dengarkan. Karena pada hari ini aku sudah bersama dengan Dr. Riza Nur Arfani selaku Direktur Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada dan penulis artikel G20 dan transformasi industri kita. Oke, langsung saja kita sapa. Selamat datang Mas Riza. Terima kasih Hameral. Oke, gimana kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Mas Riza sudah menyempatkan hadir di Starting Point Podcast. Gimana Mas Riza, apakah hari ini sudah siap untuk membagikan dan berbincang dengan Trademates? Insya Allah siap. Oke. Kalau Trademates, selamat jumpa kembali dengan saya. Iya benar, udah beberapa episode belum sempat ketemu Mas Riza, kira ketemu lagi ya. Oke, nah mungkin seperti yang tadi sudah kita ceritakan bahwa G20 ini posternya bertebaran nih di mana-mana, karena memang sekarang Indonesia sendiri menjadi tuan rumah G20. Mungkin sedikit informasi tentang G20, mungkin Mas Riza nanti bisa koreksi saya juga kalau salah gitu ya. Jadi G20 ini kepanjangannya adalah Group of 20 atau kelompok 20, yang mana kelompok 20 ini adalah platform untuk kerjasama multilateral yang strategis di antara negara-negara dengan ekonomi yang terbesar di dunia, yang merepresentasikan 80% ekonomi global. Nah, sebenarnya G20 itu sepertinya sudah ada sejak tahun 1999 ya Mas ya? 2008 Oh, lebih 2008. tepatnya, Oke. Tapi embrionya sudah ada jauh sebelum itu. Oh ya, mungkin tahun 1999 itu masih pertemuan antara Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan sepertinya begitu ya. Nah, kemudian tahun 2008 terbentuklah G20. Nah, G20 ini sejak masa terbentuknya itu sudah selalu menjadi rujukan bagi para pengambil kebijakan di level global, regional, bahkan sampai ke domestik. Nah, jadi mungkin memang pengaruh dari G20 ini sebegitu besarnya. Nah, kira-kira sebenarnya apa yang menyebabkan G20 ini bisa punya pengaruh sebesar itu dalam isu-isu internasional, Mas? Apa yang sudah dilakukan dan gagasan apa sebenarnya yang dibawa oleh G20 itu sendiri? Ya, latar belakang utamanya sebetulnya kan krisis yang berulang terus ya, yang dialami oleh masyarakat dunia. Terutama kalau kita lihat sejarahnya, sejak ada resesi yang berkepanjangan di negara-negara maju, termasuk antara lain Jepang, begitu, yang kita tahu menghasilkan efek yang luar biasa pada ekonomi Jepang maupun ekonomi dunia. Kemudian ada krisis-krisis yang terjadi melanda di kawasan-kawasan Amerika Latin, Eropa Timur, dan pada akhirnya kepada kita di Asia Timur, Asia Tenggara 97-98, dan puncaknya
di jantungnya ekonomi dunia, yaitu Amerika. Amerika. Di tahun 2007-2008. Itulah latar belakang kemunculan atau ide untuk membentuk kelompok 20 negara dengan ekonomi terbesar ini. Mulanya negara-negara atau pemimpin negara cukup yakin dengan skema-skema yang eksklusif yang ditandai dengan kehadiran G7, kelompok 7 negara dengan ekonomi terkemuka. Tapi kemudian mereka yakin bahwa perlu ada koordinasi kerjasama tidak hanya di antara sesama negara maju, gitu, tapi juga dengan negara-negara sedang berkembang, yang emerging ya. Dan itulah kemudian ada ide untuk membentuk kelompok yang lebih inklusif, gitu, yang lebih terbuka dalam bentuk G20 sejak tahun 2008. Itu sejarahnya, dan oleh karenanya apa yang kemudian disepakati di forum ini banyak menjadi rujukan penting bagi para pemimpin dunia, khususnya di antara pemimpin G20, tetapi juga umumnya di seluruh dunia, karena dia adalah forum yang merupakan pembentuk norma yang nanti akan menjadi rujukan dari regulasi, dari koordinasi, sinergi, kolaborasi yang dilakukan oleh negara-negara ini, tidak hanya pada level pemerintah, tetapi pada juga level non-pemerintah, utamanya bisnis, industri, dan sekarang ini kita juga sudah memasukkan elemen-elemen masyarakat di dalamnya. Jadi itu kira-kira gambarannya kenapa dia menjadi rujukan pentingnya dalam kebijakan-kebijakan internasional di bidang ekonomi makro maupun mikro. Oke, gitu. berarti memang karena G20 ini sendiri lahir dari masa krisis begitu ya Mas. Masa krisis di mana mereka akhirnya memutuskan untuk sepertinya krisis berkepanjangan ini perlu dicegah, tidak lagi pendekatannya untuk mengobati begitu ya, cuman lebih mencegah krisis ini untuk terjadi. Akhirnya membentuklah G20 dengan melibatkan negara-negara yang juga emerging itu tadi. Oke, nah mungkin karena dia terbentuknya karena krisis, dan pada tahun 2008 itu juga sepertinya G20 cukup berhasil gitu ya meredam dampak lebih lanjut dari adanya krisis 2008. Kalau misalnya kita tarik ke zaman sekarang, kebetulan tahun 2020 kemarin sejak WHO mengumumkan pandemi, semua aktivitas sosial manusia di seluruh dunia kan itu seperti lumpuh begitu ya, yang akhirnya juga mempengaruhi ekonomi di seluruh dunia menjadi luluh lantak begitu. Kira-kira bagaimana kemudian G20 ini merespon dampak yang cukup ekstrim dari adanya pandemi? Kebetulan juga sampai saat ini kita tahu bahwa kita masih struggle juga. Mungkin di awal tahun sudah ada sedikit harapan bahwa akan membaik. Cuman kemudian muncul lagi adanya perang Rusia Ukraina, dan kemudian ada sekarang monkeypox, dan ya ada berbagai macam krisis lah sepertinya yang akan melanda begitu. Kira-kira bagaimana G20 merespon dampak ekstrim itu, Mas? Kalau kita tengok ke belakang sedikit ke awal tahun 2020 ya, ketika WHO mengumumkan pandemi COVID-19, kita tahu betul itu menimbulkan kegagapan di mana-mana. Seluruh dunia gagap menghadapi ini. Seluruh pemerintah nasional di dunia juga gagap. Ada banyak yang kemudian memperkirakan akan terjadi macam-macam dampak dari krisis yang diakibatkan oleh pandemi ini. Tapi pada intinya kemudian forum G20 seperti mendapatkan semacam pelajaran penting dari ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi global. Jadi kita bisa katakan ini blessing in disguise, berkat terselubung dari pandemi COVID-19 ini yang dihadapi dan harus dikelola oleh para pemimpin dunia. Dan untungnya kita punya kemudian track gitu yang tidak hanya sekedar membahas level makro dari ekonomi internasional, track keuangan dan moneter ya, finansial, tapi juga kita punya Sherpa track yang juga mencakup isu-isu di luar itu yang bahkan bisa sangat mikro, mencakup urusan-urusan yang sangat mikro. Dan
datangnya pandemi ini seperti wake up call ya, seperti alarm untuk kita untuk lebih bersiap atas itu. Dan presidensi yang pertama kali mengalami ini kan Arab Saudi ya. Iya. Pada saat Arab Saudi memegang presidensi ini dengan cukup tangkas, dengan cukup cepat itu para pemimpin G20 menekankan yang namanya inclusivity dalam pemulihan ekonomi, atau waktu itu belum pemulihan, untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. Di Italia, ketika Italia memegang presidensi di 2021 begitu, inclusivity ini lebih ditegaskan lagi dengan cara melihat perlunya mitigasi itu difokuskan untuk mengatasi ketimpangan struktural yang ada di manapun gitu, di sektor manapun, terutama kesehatan ya. Kalau kita lihat kesehatan, maka ketimpangan itu ada pada misalnya capaian vaksinasi begitu ya. Juga mitigasi untuk memperkecil dampak ikutan dari COVID-19 pandemik ini. Itu ditekankan betul dalam presidensi Italia di 2021. Dan saat Indonesia mengambil presidensi di 2022, kita menekankan itu sekali lagi dengan 3 pilar penting yang kita perkenalkan. Selain sektor kesehatan tentu saja ya, tapi juga kita mengajukan digital ekonomi dan juga transisi energy transition. Di 2 pilar itulah sebetulnya nanti kita akan coba sampaikan ide-ide yang saya kira cukup akomodatif untuk menjembatani ketimpangan-ketimpangan yang sudah diidentifikasi sejak terutama tahun lalu ketika G20 dipegang presidensinya oleh Italia. Dan kita kini sedang mengarah ke sana dengan berbagai macam inisiatif, komunike, dan kita berharap nanti di bulan November komunike itu menyatu menjadi pernyataan yang solid ya, dan sekali lagi bisa menjadi rujukan untuk kebijakan-kebijakan ekonomi di tingkat global maupun nasional. Oke, berarti mungkin melanjutkan dari Italia, Indonesia juga kemudian mulai untuk memfokuskan dan menavigasikan presidensinya, kepemimpinannya di G20 kepada sektor-sektor yang bisa sejalan dengan model ekonomi yang berkelanjutan, yang punya potensi untuk mentransformasikan ekonomi kita untuk lebih berdaya tahan, tapi di satu sisi juga secara berkelanjutan begitu, yaitu melewati itu tadi. Selain yang kesehatan, selain arsitektur kesehatan global, juga Indonesia mengusung 2 isu lainnya, yaitu digital ekonomi dan energi berkelanjutan. Nah, kemudian gimana Mas, model ekonomi yang melibatkan ekonomi digital dan juga energi berkelanjutan yang emang sesuai dengan waktu di masa-masa pandemi gitu ya, dengan kenormalan baru, new normal gitu. Bagaimana model ekonomi ini yang dikembangkan oleh G20 di bawah kepemimpinan Indonesia itu bisa mengatasi ketimpangan-ketimpangan tadi yang sebelumnya dinavigasikan oleh Italia untuk diselesaikan, bagaimana model ekonomi itu bisa mengatasi ketimpangan-ketimpangan itu yang dialami oleh antar negara itu tadi. Iya, ini tentu pekerjaan sangat berat, tantangannya luar biasa, dan kita mencoba memulai perbincangan mengenai itu pada level multilateral di G20. Perbincangan yang sesungguhnya sudah dimulai sejak beberapa dekade belakangan ini, terutama ketika kita berbicara mengenai pentingnya kita punya perhatian pada masalah-masalah lingkungan, masalah-masalah yang diakibatkan oleh climate change ya, perubahan iklim. Pandemi boleh dikatakan menjadi pelecut dari komitmen kita, dari concern kita terhadap masalah-masalah climate change. Ada banyak cara untuk mengambil pelajaran darinya, tetapi efek dari pandemi COVID-19 yang luar biasa tentu menghasilkan beberapa prinsip dasar ya, ketika kita harus kemudian berpikir mengenai proses pemulihan ekonominya. Model ekonomi apa yang perlu kita kembangkan setelah
kita berjibaku dengan COVID-19 pandemic begitu. Tentu kita tidak bisa lagi berpikir konvensional, berpikir untuk kembali ke model-model lama. Juga sekarang ketika dunia benar-benar dihadapkan pada dilema karena ada krisis geopolitik di Ukraina yang melibatkan juga negara anggota G20, Rusia dalam hal ini, dan cukup kemudian menjadi perdebatan apakah dampak dari perubahan geopolitik itu menjadi alasan yang rasional, alasan yang bisa diterima untuk kita kembali ke model ekonomi yang lama. Jawabannya tidak begitu. Kita harus tetap fokus untuk meninjau ulang model ekonomi yang kita terapkan selama ini, dan G20 adalah platform yang tepat untuk itu, dan presidensi Indonesia mengarahkannya ke sana untuk 3 pilar itu tadi. Kesehatan tentu itu menjadi pilar yang sangat penting, tetapi nanti kalau kita bicara soal new normal yang di awal-awal pandemi kita sangat concern pada itu, ini perubahannya akan kita lihat pada 2 sektor yang lain, ekonomi digital dan juga energi yang yang lebih sustainable, begitu, yang lebih terbarukan. Transisinya bagaimana? Di sanalah kita perlu nanti melihat seberapa komitmen negara-negara, begitu, terutama yang ada di G20 untuk melanjutkan model ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan, gitu. Yep. Berarti pertanyaan besarnya kembali lagi bagaimana nantinya ekonomi yang berkelanjutan, ekonomi digital ini dapat dikembangkan, dan bagaimana negara-negara ini berkomitmen untuk kemudian menerapkan ekonomi model baru ini, begitu ya Mas.